Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu. Furudul wudu'i utawi bira-bira fardune wudu iku sittatun ana 6. Al-awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi masuh rai. Asalisu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini masuh tangan loro. Ma'al mirfaqani sertane sikut loro. Arabi utawi kang kaping papat iku mashu syai'in minar ra'si. Ngusap suwi-wiji minar ra'si sangking sirah. Al-khamis utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini. Masuh sikil loro. Ma'al ka'baini sertane kemiri loro utawa polok loro. Asadis utawi kang kaping 6 iku at-tartibu tertib. Bahasan berikutnya adalah fardu wudu. Hal yang wajib di dalam wudu ada 6 perkara. Yang pertama yaitu an-niyat. Niat itu qasdu syai'in. Menyengaja sesuatu yang dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan tersebut. Yang disengaja di dalam hati, kemudian dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan tersebut. Itu adalah niat. Semua perbuatan ibadah itu harus dengan niat. Yang pertama adalah niat. Niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Tetapi mengucapkannya dalam hati itu adalah wajib. Nah, bagi orang awam, bagi kita yang masih awam, hati kita ketika tidak dituntun lisan mengucapkan aku berniat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, maka sulit untuk langsung menyengaja niat tersebut, itu sulit. Maka mengucapkan niat ini itu hukumnya sunat karena memang tujuannya untuk mempermudah hati kita mengucapkan niat tersebut. Kemudian yang wajib yang berikutnya adalah al-asani ghuslul wajhi. Membasuh muka. Membasuh muka ketika berwudu itu menjadi wajib yang kedua. Muka yang dimaksud muka adalah seluruh wajah kita. Batas dari muka adalah batas lumrah sampai batas-batas yang lumrah ditumbuhi oleh rambut kepala. Lebarnya muka itu dari depan kuping kiri ke kuping kanan. Panjangnya dari sini sampai ubun-ubun itu muka. Jadi ketika membasuh muka, seluruh muka harus dibasuh. Adapun ketika ibu-ibu atau seorang wanita, biasanya rambut yang berada di depan, adi-adi orang Jawa bilang, rambut yang berada di depan telinga, maka dia tetap harus kena air. Karena ini masuk hitungan wajah. Harus benar-benar kena air. Membasuh itu berarti kita menggunakan airnya dialirkan. Cara mengalirkannya dengan ditadah kedua tangan, maka kemudian dibasuhkan. Bukan diusap. Kalau diusap tangan kita dibasahi kemudian. Tapi kalau dibasuh air kita yang sampai ke wajah. Berikutnya as-salisu ghuslul yadaini. Wajib yang ketiga membasuh tangan. Sampai mana tangan yang harus dibasuh? Ma'al mirfaqaini, sampai siku harus dibasuh. Kemudian ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Yang keempat, wajib yang keempat mengusap
sebagian dari kepala, mengusap sebagian dari kepala, bukan keseluruhan. Nah, kenapa kok bukan rambut? Yang diusap itu adalah kepala. Kalau yang diusap rambut, maka bagaimana dengan orang yang tidak punya rambut? Atau bagaimana dengan orang yang rambutnya panjang, maka terus diusap-usap ujungnya rambut, maka bukan seperti yang dimaksudkan. Maka boleh karena hanya sebagian diusap. Kalau diusap berbeda dengan membasuh. Diusap itu telapak tangan kita dibasahi, kemudian telapak tangan kita yang kena air tadi diusapkan ke kepala, bisa ke bagian atas, ke samping, ke belakang, yang penting masih kepala. Nah, berikutnya yang kelima, al-khamisu ghuslur rijlaini, yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki ma'al ka'baini sertane kemiri loro. Wajib yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dibasuh, tadi sudah saya katakan bahwa membasuh itu mengalirkan air. Air harus semuanya sampai kepada yang dibasuh kita. Ketika membasuh kaki berarti kaki yang harus dibasuh ya kena air, teraliri air gitu. Kemudian yang keenam asadisu at-tartibu. Yang keenam adalah tartib. Tartib adalah mendahulukan sesuatu yang harus dibasuh dahulu atau yang harus dikerjakan dahulu dan mengakhirkan sesuatu yang harus dilaksanakan di akhir. Tidak boleh dibolak-balik. Misalnya membasuh kaki terlebih dahulu, kemudian baru niat, kemudian mengusap kepala, membasuh muka. Tidak boleh seperti itu. Maka itu tidak tertib. Nah, adapun anggota-anggota yang ketika kita wudhu, kita basuh seperti telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, membasuh telinga, mengusap telinga, itu hukumnya sunnah. Nah, meskipun sunnah, ketika dalam keadaan ikhtiar, keadaan biasa, maka harus kita laksanakan untuk mendapatkan wudhu yang sempurna, mendapatkan keutamaan dari wudhu. Kemudian membasuh telinga, mengusap telinga, kedua telinga, itu juga sama. Dilakukan dengan gerakan tersendiri. Karena ketika kita mengusap sebagian kepala, kemudian langsung diusapkan ke telinga, logikanya maka air yang digunakan untuk mengusap kepala digunakan lagi untuk mengusap telinga, maka air tersebut sudah menjadi air yang mustakmal, air yang sudah dipakai. Sementara air mustakmal tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dengan cara mengambil air yang baru lagi, air yang baru diambil dengan telapak tangan kita, kemudian dibasuh, diusapkan ke telinga. Telunjuk kita masuk ke dalam telinga, kemudian jempolnya yang bergerak di daun telinga. Itulah beberapa fardu wudhu, beberapa 6 kewajiban yang harus dilakukan ketika berwudhu. Adapun yang lain seperti berkumur-kumur, istinsyak, istismar. Istinsyak itu menghisap air melalui lubang hidung, kemudian istismar, mengeluarkan lagi. Sebenarnya di dalam kesehatan itu sangat bagus, sangat menyehatkan. Bagi seorang yang mempunyai suara merdu, maka dia akan membantu menghilangkan kotoran yang ada di dalam rongga hidung tanpa melukainya. Cukup dengan istinsyak atau istismar. Tetapi kalau dalam keadaan puasa maka tidak boleh. Maka bisa membatalkan puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.